Pemirsa, dua penyanyi dangdut masing-masing Cici Faramida dan Rama Aifama baru-baru ini berhasil menggondol gelar bergengsi Dr. Honoris Causa dari American World University atau AWU, sebuah lembaga pendidikan yang berdomisili di Amerika Serikat. Gelar honoris causa yang hanya boleh diberikan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dalam suatu bidang tertentu diperoleh pada tanggal 10 Agustus yang lalu melalui International Management Indonesia atau IMI, lembaga dan berhasil dicatat Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai aksi siaran radio terlama di Indonesia. Terhadap hal ini, apakah kemudian mereka tidak menyesal meninggalkan Hard Rock FM Jakarta? Ini adalah sebuah keputusan bisnis istilahnya. Karena gimana pun juga kalau sekarang ini dunia hiburan, dunia media sudah jadi sebuah industri ya. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang strategis. Artinya gini, pengennya sih gini nih. Jadi gue cabut sekarang, nanti orang akan mikir, wah apalagi nih si Farhan gitu. Belum ada apa-apa sih. Memang banyak orang yang, wah kenapa selesai siaran ini, apa kan lo berdua oke gitu. Balik lagi, kita nggak mau nunggu orang sampai udah enak, belenak, kok nggak ganti-ganti gitu. Nah mungkin pas 5 tahun lalu kita juga udah punya prestasi siaran 32 jam itu gitu. Jadi ya cukup lah. Sehubungan dengan pengunduran diri Farhan dan Indi dari acara Good Morning Hard Rockers di Hard Rock FM Jakarta itu, Cek dan Dicek menemui pihak dari manajemen radio Hard Rock FM untuk dimintai konfirmasi. Hal itu sekaligus menjawab isu yang beredar yang menyebutkan pengunduran diri Indi dan Farhan karena terjadinya konflik. Kontraknya memang udah habis, terus kita juga satu kontraknya habis, kedua regenerasi itu tadi, ketiga sebenarnya nggak habis sama sekali. Mereka berhenti hanya untuk Good Morning Hard Rockers untuk 10 kita yang masih dibawakan oleh Indi Baren, sama ada program Jason Hour of Farhan itu akan masih lanjut sampai tahun inilah, akhir tahun ini. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Pemirsa, akhirnya Ketua DPR dan Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung memperoleh kepastian hukumnya. Dalam persidangan terakhirnya 4 September kemarin, Akbar divonis hukum 3 tahun penjara oleh Ketua Hakim Amiruddin Zakaria. Keputusan hukuman itu diwarnai oleh derai air mata dari anak-anak Akbar Tanjung yang hadir di sidang. Akbar Tanjung sendiri mengaku tidak menyangka akan divonis 3 tahun penjara. Kagetlah dengan putusan itu, tidak pernah saya duga akan dihukum 3 tahun. Oleh karena itu ya saya langsung tadi konsultasi dengan tim penasihat hukum, ya kita banding, segera banding gitu ya. Saya berpendapat saya tidak ada alasan untuk dihukum dengan bukti-bukti atau dengan alasan-alasan hukum yang telah kami sampaikan ya. Baik saya sendiri maupun juga dari tim penasihat hukum ya. Ya harapan saya nanti ya di dalam proses banding lah gitu ya. Tapi saya memang sudah menyiapkan mental apapun vonisnya saya harus kuat, harus tabah gitu ya. Pas lagi dengar keputusannya terus ya gimana sih ya Mbak, ya, tadi ya tiba-tiba kaget jadi langsung nangis. Dalam kondisi terjelek pun akhirnya kami siap walaupun berat sekali, tapi kekuatan doa kami rupanya melindungi sehingga saya bisa menguasai diri saya untuk tidak emosi. Menjelang sidang putusan, Akbar Tanjung dan keluarganya tidak putus-putusnya berdoa. Mereka berharap Akbar akan terbebas dari hukuman. Tadi malam kurang tidur. Kita sholat di TPP sampai jam 12:30, kita sholat sampai rumah. Saya jam 1 lebih ya, sekitar tidur jam 2, bangun lagi 3:30, saya sholat tahajud. Tidur lagi ya kurang tidur lah tadi. Dia bilang tabah mas, dia bilang ini cobaan lah buat kita sebagai keluarga gitu. Dan kami semua udah siap menghadapi situasi seperti ini. Alhamdulillah sih sekarang kita udah nggak apa-apa, kita nggak kecewa, nggak apa. Pokoknya ya kalau memang ini keputusannya ya kita terima dengan baik, gitu aja. Sebelum persidangan keputusan itu, Akbar Tanjung memang sempat memberi nasihat kepada anak-anaknya agar siap mental menerima keputusan apapun tentang dirinya, termasuk keputusan vonis hukuman. Saya sampaikan ke anak-anak saya ini, kalian harus siap menghadapi situasi seperti ini. Bapak ini kan berkecimpung di bidang politik. Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa dihindari juga bagi seorang politisi. Kalian tahu kan Bapak kan tidak pernah berbuat korupsi buat negara ini, tidak pernah. Apa yang saya berikan kepada kalian itu semuanya sesuatu yang saya dapatkan secara halal.
Lalu bagaimana dengan anak-anak Akbar Tanjung sendiri? Siapkah mereka menerima cercaan masyarakat yang ditujukan kepada sang ayah? Siap. Ya, kita tahu Papa itu orang baik, Papa tidak bersalah. Di dalam ya pikiran kita ya, kita tetap percaya bahwa Papa itu tidak bersalah. Jadi apapun orang bilang, kita siap. Teman-teman tadi semua malah pada nelpon, terus malah semua ngasih dukungan biar bisa kuat, biar bisa tabah. Iya, semua teman-teman ngedukung. Pemirsa, gelar doktor honoris causa yang diberikan American World University kepada Cici Faramida dan Rama Aifama kabarnya mendatangkan kritikan pedas dari sejumlah penyanyi dangdut senior. Ada anggapan bahwa Cici dan Rama belumlah layak menerima gelar itu karena kiprahnya di dunia musik dangdut masih belum matang. Ada apa sebenarnya dengan gelar tersebut? Pemirsa, dua penyanyi dangdut masing-masing Cici Faramida dan Rama Aifama baru-baru ini berhasil menggondol gelar bergengsi Doktor Honoris Causa dari American World University atau AWU, sebuah lembaga pendidikan yang berdomisili di Amerika Serikat. Gelar honoris causa yang hanya boleh diberikan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dalam suatu bidang tertentu diperoleh pada tanggal 10 Agustus yang lalu melalui International Management Indonesia atau IMI, lembaga pendidikan di Indonesia yang ditunjuk langsung American World University. Menyusul gelar yang telah disandang Cici dan Rama itu, sejumlah tudingan maupun cemooh pun menyeruak dari sejumlah penyanyi dangdut lain. Melansir berita yang telah muncul dari beberapa tabloid, disebut-sebut para penyanyi dangdut lain menilai gelar itu tidak pantas disandang Cici dan Rama karena kedua penyanyi dangdut itu tidak secara total berkiprah dalam musik Melayu. Bahkan ada pula sejumlah penyanyi dangdut lain yang menuding kalau gelar yang diraih Cici dan Rama itu palsu dan dapat dibeli. Masa gelar dibeli sih? Itu penghargaan yang murni saya terima, tidak dengan membayar atau mengeluarkan uang sepeser pun tidak. Ya kalau mereka komplain ya dalam konteks apa gitu kan, ini bukan Doctor of Dangdut ya. Biarin aja orang ngomong begitu, mau beli, mau nyolong, mau apa terserah, bebas aja kok. Saya nggak mau tanggapin yang gitu-gitu, berita-berita kecengan. Jika memang tudingan dari para pedangdut lain itu sama sekali tidak mendasar, lalu bagaimana cara Cici dan Rama mendapatkan gelar kehormatan itu? Awalnya dari tahun 99 dan 2000 mereka pernah memberikan penghargaan sama saya ya untuk lagu Wulan Merindu sebagai lagu Melayu yang bisa menjadi lagu budaya bangsa Indonesia. Saya melestarikan budaya keroncong Melayu, melestarikan lagu-lagu daerah dengan skala nasional, membuat lagu perdamaian, dan ini sudah 7 tahun mereka amati. Wajar kalau mereka memberikan itu kepada saya. Adapun polemik di masyarakat biarin aja, ngapain kita pikirin. Meskipun tudingan itu santer di luar, apa yang kemudian mereka rasakan setelah memperoleh gelar itu? Apakah ada kebanggaan di diri mereka masing-masing? Oh jelas bangga, tetapi kan tidak ria. Makanya saya nggak mau terlalu diekspos. Ya saya sih tidak mengidam-idamkan atau tidak tergila-gila dengan sebuah gelar. Karena saya sudah mendapatkan gelar yang saya dapatkan dari pendidikan formal saya. Jadi itu hanya gelar kehormatan, ya rasanya kok sombong sekali kalau saya tidak mau menerima. Sehubungan dengan persoalan ini, Cek dan Recek juga meminta pendapat penyanyi dangdut lain terhadap gelar Doktor Honoris Causa yang telah disandang Cici dan Rama. Berikut pendapat sejumlah penyanyi dangdut senior terhadap hal ini. Kalau buat saya katakanlah mungkin suatu prestasi ya. Prestasi dan satu kebanggaan kalau memang mewakili untuk insan musik dangdut. Itu pokoknya saya lihat dari segi positifnya aja lah. Bahwa mereka ini mendapat ini sangat bangga, saya itu sebenarnya bangga. Seandainya itu di bidang dangdut, ini merupakan satu pelecehan gitu ya, kalau memang di bidang dangdut. Karena doktor itu kan gelar untuk pakar ya. Nah, dalam konteks ini banyak yang lebih berhak menyandang itu gitu. Nah, tapi kalau di bidang lain saya nggak ngerti, tapi kesimpulannya ya, anugerah gelar yang diberikan oleh satu lembaga kepada seseorang siapapun dia itu sah-sah saja. Sepanjang pemberian gelar doktor ya, itu sepanjang ada kaitannya dengan dangdut,
itu sih menurut saya ya saya ikut prihatin itu ya. Karena menurut saya ada orang-orang yang lebih berhak menerima penghargaan itu. Misalnya Rita Sugiarto dapat penghargaan itu gitu. Saya akan ucapkan terima kasih kepada tim atau panitia yang memberikan saya. Cuma saya akan berikan lagi kepada orang yang lebih berhak. Mengingat gelar doktor honoris causa ini hanya pantas diberikan oleh seseorang yang berjasa dalam bidang tertentu, lantas menurut mereka,